Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam Berita Pengharapan. Sekali ini berkenaan dengan masih Minggu Paskah. Saya mengajak saudara sekalian hari ini, Yesus datang untuk membawa Shalom, membawa damai sejahtera. Shalom tidak bisa bercampur dengan rasa ragu-ragu, khawatir atau takut. Shalom hanya diberikan kepada kita kalau kita membuang jauh rasa takut, rasa khawatir, dan rasa kecil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menang, membawa kami masuk ke dalam wilayah Shalom, wilayah damai sejahtera, dan lepas dari semua rasa takut, rasa khawatir, dan
rasa kecewa. Berkati kami saat dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Amin. Saudara-saudara sekalian, para murid yang sedang semangat tadi bicara tentang pertemuan Kleopas dan temannya di Emmaus dengan Tuhan Yesus. Kemudian apa? Ketika mereka sedang ada di balik pintu terkunci karena rasa takut kepada musuh-musuh Tuhan yang sedang mengincar mereka, Yesus datang. Dan apa kata Yesus datang? Shalom. Seketika itu juga suasana takut, suasana cemas itu berubah menjadi dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi ada juga yang masih ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian. Biasanya umumnya begitu. Mereka pikir mereka melihat hantu. Kenapa? Yesus sekarang dalam tubuh kemuliaannya sudah menjadi Tuhan yang maha hadir. Dia bisa tembus di pintu yang tertutup. Itu mereka takut. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan kepada mereka, "Jangan takut, coba pegang ini bekas luka ini di tanganku. Pegang rusukku yang menimpa-aku di kayu salib. Pegang kakiku yang tertusuk aku itu." Sesudah mereka memegang Yesus dan Yesus mengatakan sebuah kebenaran. Ya, saya ini sudah bangkit, tapi tetap sebagai pada tubuh saya ini peganglah, kata Tuhan Yesus. Peganglah tubuhku. Coba, ini saya ada daging dan tulang. Untuk saya firman Tuhan ini sangat berarti, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Iman kita tidak bisa di awan-awan sana. Iman kita harus iman yang nyata, Bapak Ibu sekalian. Kita harus membuktikan kepada orang. Kalau kita sudah menang, sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang Kristen yang membuktikan secara nyata, secara faktual, bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita. Mari mulai berubah sekarang dari mindset kita, dari etika dan moral kita, dari pola dan gaya hidup kita, dari tutur kata dan tingkah laku kita, kita membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Maka ada nyanyian yang mengatakan, Yesus hidup dalamku. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Karena itu pada hari ini saya mengajak saudara sekalian. Pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini, saya mengajak saudara sekalian, untuk sungguh-sungguh lebih serius lagi membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus itu ada darah dan dagingnya pada kita ini. Bukankah Yesus sudah saudara terima? Ya, Tuhan dan Juru Selamat saudara sekalian. Tapi itu tidak fiktif, tidak mengawang-awang di angkasa, tapi itu hidupnya nyata. Jadi kita bisa menunjukkan kepada orang bahwa tangan kita ini bukan lagi tangan yang liar, yang pegang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi tangan kita ini sudah tangan yang terpaku di kayu salib bersama dengan tangan Yesus. Haleluya. Rusuk ini ada apa di sini? Ada hati kita. Jadi kita harus buktikan bahwa emosi kita, perasaan kita sudah berubah. Itu tandanya.
Dan yang paling penting tadi ialah kemana-mana kita membawa damai sejahtera. Jangan justru kita, kepada kita hamba-hamba Tuhan, jangan justru apa yang kita sampaikan itu membawa perbantahan kepada orang, membawa kutuk. Jangan. Sudah bisa mengatakan, sudah menyampaikan kebenaran, tapi kalau itu tidak membawa damai sejahtera bagi orang lain, hati-hati. Hati-hati. Dan saya berdoa sekarang untuk seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya saudara kemanapun saudara pergi, saudara membawa damai sejahtera, membawa salam. Bagaimana kalau sudah pergi ke tempat orang tidak seiman dengan saudara-saudara sekalian? Saya sudah buktikan. Saya berpuluh-puluh kali tinggal di tempat di mana di situ tidak ada satu orang pun orang percaya di lingkungan saya. Tapi saya dikasihi, saya dicintai, keluarga kami dicintai orang sedemikian rupa. Sampai waktu kami pindah rumah, orang ramai-ramai ngantar kami. Jadi saya baru mengatakan kepada sekalian, sebenarnya sikap itu bergantung kepada kita. Kalau kita bisa membawa diri, bukan kompromi sekalian. Tapi bukankah kita bertetangga yang harus menjadi orang yang bertetangga dengan baik dengan orang lain. Jadi kita harus membuktikan diri bahwa Yesus hidup dalam hidup saya. Itu yang pesan yang paling utama pada ayat firman Tuhan ini. Pesan yang kedua ialah, saudara sekalian, mari kita lihat di bagian yang ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi. Saksi hidup. Saksi melalui apa? Melalui darah dan daging kita. Sekali lagi saya katakan, lewat mindset kita, etika dan moral kita, tutur kata tingkah laku kita, pola dan gaya hidup kita. Itu jauh lebih berbicara daripada kita mengajar orang. Mengajar lewat hidup kita ini, saksi ini yang luar biasa. Saya ingin menolong kita sedikit dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Coba saudara sekalian, bagi saudara yang rajin mengucapkan darah Yesus berkuasa. Ingat, darah Yesus tidak bisa bekerja otomatis sendiri karena sudah mengucapkannya. Tapi harus saudara backup, saudara dukung dengan apa? Kesaksian hidup saudara sekalian. Jadi saudara sekalian harus punya kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata, kesaksian yang memberkati orang lain, kesaksian yang penuh dengan shalom. Itulah yang kemudian menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga darah Yesus yang saudara ucapkan itu benar-benar berkuasa. Ingat apa yang Tuhan katakan tadi dalam Injil Lukas? Kata firman Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi yang benar, saksi yang sungguh-sungguh memberkati semua orang. Karena apa tadi? Kembali lagi, mindset saudara, etika dan moral saudara sekalian, gaya dan pola hidup saudara sehari-hari, dan tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian layak menjadi saksi bagi semua orang bahwa Yesus hidup dalam hidup saudara sekalian. Inilah yang membuat saudara dalam suasana seperti sekarang bisa menjadi saksi, bukan justru menjadi beban bagi orang lain karena tiap hari sudah mengeluh, sudah bersungut, sudah kecewa. Mari sekarang saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh ingat akan berita firman Tuhan ini, sehingga saudara menjadi saksinya untuk menguatkan orang lain dalam suasana
keadaan kita seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya kami mampu membuktikan diri. Oleh karena Yesus yang hidup dalam hidup kami, Yesus sudah bangkit, sudah menang dalam hidup kami, membuat kami sanggup untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi kesaksian darah daging kami itu hidup dan memberkati banyak orang. Kehadiran kami dimanapun juga membawa salom, mengangkat semua rasa kecewa, rasa putus asa, rasa sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dalam situasi seperti ini bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami hidup yang berkemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.